bawah meja letakkan batu, batu dipasang sama Mas Teguh. Saat bekerja melakukan sesuatu, hadapi dengan bersungguh-sungguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Aku upload video dalam satu hari itu 2 kali, setiap jam 9 pagi dan jam 5 sore. Jadi kalau misalnya kalian suka dengan video aku nanti, jangan lupa untuk di subscribe dan nyalakan lonceng agar nggak ketinggalan ya dengan video-video terbaru dari aku. Aku awali aktivitas kali ini dengan kegiatan masak-memasak lagi. Ini adalah kegiatan aku di siang menjelang sore hari. Dibilang siang sih nggak juga terlalu siang, cuman kalau dibilang sore pun itu belum yang terlalu sore. Jadi ya siang menjelang sore aja kali ya namanya. Itu aku udah nyiapin bahan-bahan aku itu buat masak. Kayak tadi ada jengkol, makanan favorit, dan itu juga tadi ada ayam gitu. Jadi di sini tuh kalian udah kebayang lah kira-kira aku tuh mau masak apa ya. Ini aku langsung aja naikin si wajan aku yang mengkilap yang bisa ngaca ini tuh ke atas kompor, dan udah aku kasih minyak. Dan ini aku mau masak telur dadar dulu. Ini buat lauknya si Twin ya. Tadi aku cuman kasih garam sama roiko gitu. Pokoknya kalau buat anak-anak itu bumbunya itu nggak macem-macem. Terkadang juga aku suka tambahin merica sedikit biar ada sensasi-sensasi pedes-pedesnya gitu. Nah udah, ini telurnya itu udah mateng. Pokoknya cepet-cepet aja ya. Karena kan kalau misalnya durasi masak-masak seperti ini tuh terlalu lama, takutnya juga nanti kalian tuh bosan. Cuman kalau misalnya aku nggak share kegiatan masak-masak, aku juga bingung mau share kegiatan apa gitu ya. Karena nggak selalu aku tuh dari pagi sampai sore itu cuman beberes doang. Karena ya kan yang aku share itu kan kegiatan aku sehari-hari gitu ya teman-teman. Jadi aku harap dengan kebesaran hati teman-teman bisa menerima video-video apapun yang aku suguhkan. Nah ini tuh jengkolnya udah mateng. Karena memang jengkolnya ini tuh udah rada tua, langsung aku rendam ke air. Ada yang bertanya buat apa bun itu fungsinya? Agar jengkolnya itu empuk ya teman-teman. Jadi kalau misalnya jengkol yang tua itu kan rada-rada keras, tapi kalau misalnya habis digoreng kita tiriskan bentar lalu kita cemplungin ke dalam air dingin, itu biasanya jengkolnya itu bakalan lebih empuk aja buat digigit. Nah lanjut lagi, di sini tuh aku kasih tadi tepung terigu untuk minyaknya, lalu aku masukin ayam itu buat aku goreng ya. Aku tuh mau nyambel si ayamnya itu dengan si jengkol. Karena ya udah nggak tahu lah gitu ya mau masak apa lagi di rumah itu juga. Kalau mau masak-masak yang kayak ayam gini tuh rada-rada susah makannya Pak suami ya teman-teman. Karena Pak suami tuh nggak suka sama yang namanya ayam. Palingan pun kalau suka itu paling dimakannya itu dikit doang gitu. Ada yang sama nggak sih teman-teman, suaminya itu tuh nggak suka sama yang namanya ayam, terus juga ikan-ikan yang besar gitu ya, terus juga daging itu apalagi bau daging aja di rumah itu kalau tercium itu biasanya Pak suami nggak bakalan mau makan ya teman-teman. Jadi kadang itu kalau pas di Lebaran Idul Adha aku tuh dapat daging, biasanya daging itu langsung dioper ke rumah kakak ipar. Karena kalau misalnya kecium sama Pak suami di rumah ini auto nggak makan ya Pak suami. Nah lanjut lagi, di sini aku udah beres buat menggoreng ayam maksudnya. Allah maaf ya teman-teman, rada-rada terganggu konsentrasi aku. Lanjut di sini aku mau numis si sambelnya. Aku itu lagi seneng-senengnya banget sekarang itu tuh kalau nyambel itu sambelnya diulek, karena ya kayak lebih enak aja gitu ya, bukan kayak lebih enak, emang lebih enak. Dan juga Pak suami itu kayaknya doyan banget gitu sama sambel yang sambelnya itu tuh diulek. Nah berhubung sekarang aku tuh menggunakan cabai rawit yang aku panen sendiri, pedasnya itu kan bener-bener nampol banget ya teman-teman. Jadi aku tuh selalu pakai tomat sekarang itu buat masak biar nggak terlalu pedas gitu ya. Karena kalau cuman cabenya itu dikit banget dikasih itu kayak nggak bakalan berasa gitu. Tapi kalau misalnya terlalu banyak kepedesan, makanya ya udah biar agak sedikit menetralisir rasa pedas, aku tambahin si tomatnya. Jadi kayak asam-asam gimana gitu ya, jadi lebih mantul. Nah udah, ini untuk sambelnya udah mateng, untuk si jengkol dan ayamnya juga udah aku cemplungin ke dalam si sambel. Lah langsung aja di sini ya teman-teman, aku itu mau salin ini si sambel aku ke dalam wadah seperti ini. Alhamdulillah inilah menu kami hari ini, sambal jengkol dan ayam, dan ada telur dadar buat si Twin. Kalau anak-anak itu nggak tahu kenapa kayaknya lebih doyan aja sama yang namanya telur dadar dibandingkan kayak telur ceplok atau telur rebus gitu ya. Nah kelar masak seperti biasa, lanjut beberesan. Di sini aku mau beresin untuk area kompor aku. Perintilan-perintilan yang kepake langsung aja dioper ke kamar mandi biar ntar mau nyucinya itu enak, nggak ada yang ketinggalan lagi. Lalu setelah itu lanjut dielap-elap dan dibersihkan supaya nggak ada minyak-minyak tuh yang nempel di mana-mana.
Selanjutnya di sini aku juga nyapu untuk di area dapur. Maaf pencahayaannya agak rada gelap gitu karena memang ada cahaya matahari itu ya teman-teman. Kalau misalnya cuaca sore itu tuh terik banget kayak gini, memang rada susah mengatur pencahayaan di dapur karena ya gitu, cahaya matahari itu tuh masuk ke dapur gitu ya teman-teman. Jadi maaf kalau misalnya agak rada-rada nggak enak dilihat. Di sini tuh kalau misalnya udah sore hari itu tuh kayak cahaya matahari itu nembus ya teman-teman di lubang-lubangan dari dinding rumah aku, karena rumah aku kan rumah papan gitu ya. Jadi ya harap dimaklum aja. Beres nyapu, di sini aku juga mau lanjut buat masak air karena memang air minum itu di rumah itu tuh tinggal dikit gitu ya. Jadi persiapan aja gitu ya teman-teman. Aku itu masak air. Jadi nanti kalau misalnya pas airnya habis, aku itu udah ada stoknya gitu ya. Dan berhubung sekarang itu tuh udah ada dapur aku ini dan juga kalau misalnya sekarang itu hujan, pokoknya kalau misalnya selagi ada kayu bakar aja gitu ya, aku tuh selalu usahain buat ngerebus air di sini ya teman-teman, menggunakan kayu bakar ya. Walaupun mungkin kesannya itu tuh ribet bun, capek, gimana banyak asapnya, nggak apa-apa ya teman-teman. Yang penting aku nggak boros buat ngebeli gas, karena kalau misalnya harus serba gas semua itu lumayan juga ya teman-teman budgetnya. Mendingan uang gasnya itu aku siapin aja buat uang jajannya Twin aja, karena kan anak-anak seumuran Twin itu tuh udah hobi jajan gitu ya teman-teman. Jadi harus dipersiapkan gitu ya. Dan alhamdulillah selagi aku juga masih sehat gitu ya, masih bisa dan masih sanggup ya nggak apa-apa. Kalau misalnya kecuali kalau misalnya aku lagi sakit gitu kan, nggak mungkin aku maksain masak di sini gitu. Tapi selagi aku masih bisa ya nggak apa-apa, aku usahain aja. Nah ini apinya udah lumayan bagus gitu, langsung aja aku naikin si airnya, ada si kukusannya ke atas tungku ya. Lalu di sini karena memang aku ngelihat masih lumayan besar rongga-rongga dari kayu, aku masukin aja kayunya lagi biar apinya itu tambah besar. Dan selanjutnya di sini aku juga mau lanjut buat ngangkatin pakaian. Ini tuh sebenarnya udah lumayan sore banget loh teman-teman. Cuman karena hari ini cuacanya itu benar-benar cetar membahana. Itu tuh kalian bisa lihat sendiri masih terik banget gitu ya cahaya mataharinya. Cuman ya nggak apa-apalah ya teman-teman. Tapi ya gitu, kalau misalnya cahaya matahari udah terik banget kayak begini, debu yang nggak tertahan ya teman-teman. Apalagi dengan keadaan halaman aku itu yang berpasir, sedangkan nggak panas atau nggak terik aja itu debunya udah masya Allah banget. Ditambah lagi dengan cuaca yang benar-benar terik dan berangin-angin, itu debu ke rumah masya Allah banget, banyak banget gitu. Nah cuaca yang cerah dan terik itu bikin cabai-cabai aku ini tuh pada layu. Ini juga kan ada kemarin itu nanam seledri gitu ya teman-teman. Jadi di sini tuh harus rutin disiram, kalau nggak takutnya nanti malah kering dan malah nggak hidup gitu ya. Jadi ya udah, di sini aku mau siram-siram dulu cabai-cabai dan tanaman-tanaman aku ya. Karena kalau udah cuaca terik kayak gini, mereka nggak disiram takutnya itu pada layu dan mati. Kan sayang gitu ya. Cabai yang sebelah sini memang rada lama pertumbuhannya ya teman-teman, karena memang kemarin tuh sempat kehabisan gitu tanah suburnya gitu. Jadi ini tuh tanah apa adanya aja, makanya mungkin agak kelihatan kurang subur dibandingkan cabai-cabai yang sebelah sini ya. Tapi nggak apa-apa, itu tuh udah pada berbuah juga sih cabai-cabai yang di samping sebelah sana. Di sini aku juga nyiramin cabai yang di bagian area sini ya teman-teman, karena memang ya gitu cabainya itu udah kayak kelihatan mulai layu daunnya, dan aku lihat tanahnya itu udah mulai kering. Takutnya nanti cabai-cabainya itu tuh kekeringan, terus dia itu nggak subur lagi dan nggak berbuah lagi gitu kan, sayang gitu ya. Jadi ya udah, di sini aku mau siram-siramin dulu tanaman. Ini tuh anak-anak itu tuh ditemenin sama Pak Suami ya. Jadi Pak Suami nemenin anak-anak, aku yang ngerjain kerjaan nyiram-nyiramin cabai. Karena kan Pak Suami udah ngerawat cabai ini ya teman-teman. Jangan aku itu cuma bisanya itu cuma manen doang gitu ya. Jadi sekali juga harus bantu Pak Suami buat ngerawat si cabai-cabai ini. Oke, masih berlanjut untuk kegiatan aku lagi. Tadi udah beres nyiram-nyiramin percabean dan tanaman-tanaman. Lanjut di sini aku juga mau nyuci piring. Cucian piring itu nggak yang terlalu banyak karena kan tadi pagi aku juga udah nyuci piring gitu ya. Ini tuh cuman piring-piring kotor yang aku pakai buat makan siang tadi, terus juga yang aku pakai buat masak gitu ya. Karena kan aku tuh sering banget bilang ya, aku tuh kalau misalnya masak tim yang banyak banget ngotorin perkakas gitu ya. Jadi kalau misalnya walaupun masak itu kayak cuman satu menu, itu nggak tahu kenapa kok perkakas itu banyak banget gitu yang keluar.
aku nggak pakai selang ya teman-teman, nggak pakai selang yang mengalir karena memang air di bak itu udah tinggal sedikit. Kalau mau diisi langsung sekarang itu tuh masih gimana ya, kayak nanti aja gitu ngisinya kalau misalnya airnya itu udah lumayan jauh ke bawah. Jadi aku pakai baskom kayak gitu aja, tapi ini tuh tetap bersih kok ya teman-teman, tetap kesat ya, walaupun mungkin kesannya itu kayak kurang bersih gitu ya, tapi insya Allah itu bersih ya teman-teman. Airnya juga kan itu tuh selalu diganti dan ditambah gitu ya, jadi bukan air yang berminyak-minyak gitu. Oh ya, sekalian kalian ngikutin aku beraktivitas, aku juga mau sekalian nih buat nyapa-nyapa kalian semuanya. Hai mam, hai bunda, hai semuanya. Terima kasih banyak aku ucapkan ke kalian semua yang udah nonton dan yang udah klik video aku. Untuk kalian yang baru bergabung atau yang baru menemukan channel aku ini, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan, aku Dina, ibu rumah tangga dengan anak kembar. Jika berkenan, boleh untuk kalian bantu aku ya, kembangin channel aku dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng agar kalian gak ketinggalan kalau ada video terbaru dari aku. Untuk kalian yang udah selalu mendukung dan selalu mensupport, aku doakan semoga Allah membalas kebaikan kalian dengan kebaikan yang berlipat ganda. Amin. Oke, balik ke videonya lagi. Beres tadi nyuci piring, aku tuh langsung mandi dan di sini tuh langsung skincarean, dan pastinya itu wajib pakai lipstick ya teman-teman, pakai lip cream. Aku tuh pakainya yang Hanasui itu tuh yang nomor 2 ya teman-teman, yang posh gitu. Lalu jangan lupa juga buat body care rutin, karena kalau yang namanya habis mandi ya, tapi nggak pakai hand body gitu kayak gimana gitu ya. Dan di sini tuh kalian udah bisa lihat sendirilah ya, aku tuh pakai skincare dan body care apa. Yaps, bener banget, dari Scarlett, masih tetap jadi favorit aku. Nah, berhubung ini tuh masih lumayan sore gitu ya teman-teman, anak-anak juga itu tuh lagi anteng main sama ayahnya. Di sini aku juga mau lanjut aja buat ngelipatin pakaian. Karena kalau misalnya pas lagi rajin itu kumat ya kayak gini, kadang itu kayak waktu istirahat pun rasanya rugi kalau nggak dipakai aktivitas gitu ya. Jadi ya udah, di sini aku mau beresin lipatan pakaian aku. Jadi nanti itu bisa istirahat dengan tenang, dengan hati dan pikiran yang tenang gitu ya. Nggak ada lagi tuh yang namanya kayak tumpukan pakaian yang belum dilipat. Jadi semuanya itu benar-benar udah clear aku bereskan. Siapa nih di antara kalian yang punya lipatan pakaian juga seperti aku? Ayo teman-teman, aku temenin kalian dari sini buat ngelipat pakaian juga ya. Karena kalau misalnya kita itu tuh nggak punya lipatan pakaian, itu kayak bener-bener pikiran itu tenang, damai gitu ya. Tapi kalau misalnya udah ngeliat tumpukan pakaian yang belum dilipat, Masya Allah, terkadang itu seketika mood yang bagus pun bisa rusak ya teman-teman. Jadi ya kita harus usahain lah gitu ya, sebisanya kita jangan sampai numpuk-numpukin pakaian. Cuman aku tuh cuman bisa bicara kayak gitu aja. Kadang juga aku tuh suka mager buat ngelipat pakaian gitu ya. Tapi kalau misalnya pas aku itu lagi rajin, ya udah aku usahain sih teman-teman buat ngelipat pakaian. Bahkan terkadang itu tuh malam hari, kadang bahkan pagi-pagi aku tuh udah ngelipatin pakaian kalau pas lagi niat dan kemauan aku itu lagi kumat gitu ya. Tapi kalau misalnya pas magerku datang atau kambuh gitu, jangan ditanya teman-teman, bisa berhari-hari pakaian ini tuh nggak dilipat. Bahkan terkadang itu udah berkurang aja karena diambil-ambil gitu. Yang aku lipat ini adalah cucian aku yang satu hari ini ya teman-teman, kelihatan banget banyaknya gitu ya. Padahal yang di rumah itu tuh yang sering gonta-ganti pakaian itu ya cuman aku doang. Tapi walaupun aku nyuci setiap hari, yang namanya cucian ya tetap banyak, apalagi punya anak kembar. Ini aja tuh menurut aku udah lumayan sedikit ya teman-teman untuk cucian aku, nggak yang terlalu banyak gitu ya. Bahkan terkadang itu tuh aku lihat orang yang anaknya itu satu aja bisa nyuci tuh jauh lebih banyak dari ini gitu. Ya karena terkadang tergantung anak-anak ya. Terkadang ada anak-anak itu yang sampai bolak-balik harus digantiin bajunya. Kalau si Twin terkadang itu tuh singlet aja sih teman-teman yang bolak-balik diganti. Karena kalau di rumah itu tuh jarang yang aku pakein baju selalu gitu. Kadang kalau misalnya cuaca itu panas terik, ya aku pakein singlet sama celana aja gitu, karena bener-bener gerah banget.
Alhamdulillah udah beres aku itu untuk ngelipatin pakaian. Langsung aja juga di sini aku mau beresin semua pakaian ini ke dalam lemari. Aku juga mau ngucapin terima kasih banyak untuk kalian yang udah ngikutin kegiatan aku hari ini. Semoga ada manfaat yang bisa kalian ambil walaupun cuma sedikit. Untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan nyalakan lonceng agar kalian menjadi orang pertama yang tahu kalau misalnya ada video-video terbaru dari aku. Sampai ketemu lagi ya di video aku yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.